bisa menjadi obat sekaligus racun buat tubuh kita. Nah, disitulah pentingnya gizi klinik. Bukan cuma soal makan sehat, tetapi gimana nutrisi bisa membantu proses penyembuhan. Yuk kita kupas tuntas mulai dari pengertian, manfaat, hingga sampai tantangan gizi klinik. Let's go! Jadi gini guys, gizi klinik itu adalah ilmu yang membahas hubungan antara nutrisi dan juga kondisi medis. Contohnya, pasien obesitas pastinya butuh pola makan yang khusus. Tahu nggak sih, gizi klinik ini bukan sekedar menu sehat, tetapi juga sampai tahap diagnosis gizi dan juga penanganan penyakit. Intinya gizi klinik itu personal banget dan disesuaikan sama tiap kondisi pasien, jadi lebih tepat sasarannya. Tujuan utama dari gizi klinik ini sudah jelas, untuk memperbaiki status gizi pasien. Karena gizi yang tepat dapat mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, gizi klinik juga berperan penting dalam mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi bukan hanya untuk menambah usia, tetapi memastikan hidup lebih nyaman dan sehat. Kalian tahu nggak sih, pasien yang dapat terapi gizi klinik yang tepat bisa pulang lebih cepat dari rumah sakit loh. Selain itu, biaya kesehatan bisa ditekan, pengobatan menjadi lebih efektif, serta risiko malnutrisi menjadi turun drastis. Kalau kekurangan gizi, tubuh kita jadi gampang lemes, gampang capek, bahkan pertumbuhan kita bisa terhambat. Tapi kelebihan gizi juga bisa menyebabkan penyakit obesitas, diabetes, bahkan bisa menyebabkan serangan jantung. Makanya kuncinya itu balance, nggak kurang dan nggak lebih. Nah, untuk diet klinik ini, dia lebih berfokus pada individu. Jadi bagaimana cara kita untuk menangani penyakit di individu ini melalui makanan. Contohnya, pengidap penyakit gagal ginjal, mereka lebih membutuhkan sedikit protein dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Sedangkan untuk gizi kesehatan masyarakat, cakupannya lebih luas yang dimana berfokus pada gizi suatu populasi. Contohnya seperti program pencegahan stunting di desa-desa. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, dapat kita simpulkan bahwa gizi klinik merupakan personal treatment dan sedangkan gizi kesehatan masyarakat lebih mengarah kepada public strategi. Prinsipnya ada 4, penilaian status gizi, diagnosis, intervensi, dan monitoring. Simpelnya, cek, tentukan, atur, dan evaluasi. Metodenya macam-macam, bisa konsultasi gizi, diet terapi, sampai nutrisi lewat infus alias parenteral. Jadi, bukan cuma makan nasi sama lauk aja, tapi harus disesuaikan sama kebutuhan medis pasien. Selanjutnya, aplikasi gizi klinik. Salah satu contohnya yakni pada pasien diabetes. Gizi klinik dapat membantu mengatur gula darah agar tetap stabil. Nah, kalau pasien kanker, gizi klinik bisa bantu malnutrisi biar kemo lebih efektif. Sedangkan buat pasien pasca operasi, nutrisi klinik bikin luka lebih cepat sembuh. Jadi, recovery lebih singkat. Tantangannya lumayan berat guys. Masih banyak orang yang menganggap gizi itu hanya soal kenyang, bukan kesehatan. Nah, selain daripada tantangan disebutkan oleh Kak Brian, gizi klinik juga punya peluang yang besar guys, di mana sekarang sudah banyak rumah sakit dan juga klinik yang sudah sadar akan pentingnya gizi klinik. Ditambah di era digital seperti sekarang, akses terhadap konsultasi klinik itu sudah lebih mudah. Jadi, sekarang udah tahu kan betapa pentingnya gizi klinik? Mulai sekarang, yuk lebih peduli sama asupan gizi kita. Karena gizi yang tepat, hidup jadi lebih sehat. Since the